Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share ke kawan-kawan terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan dalam channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya? Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, selesaikan sampai akhir karena penelitian yang bagus adalah penelitian yang selesai. Baik, teman-teman, sebenarnya ada satu pertanyaan yang berputar-putar ya di kepala saya. Itu kenapa kok sepertinya teman-teman itu harus memilih judul skripsi atau penelitian ataupun tesis ataupun apa itu diawali dengan kata pengaruh, diawali dengan kata hubungan, diawali dengan kata efektivitas gitu ya, diawali dengan kata analisis, diawali kata penerapan misalnya seperti itu. Kenapa? Pertanyaan saya yang pertama seperti itu. Karena apa? Mengapa saya tanyakan itu di kepala saya sendiri? Karena teman-teman itu kan rata-rata semua termasuk penelitian kuantitatif ya. Jadi penelitian kuantitatif, kemudian tentu teman-teman harus punya basic yang kuat. Yang pertama teman-teman harus punya basic yang kuat untuk apa namanya tentang ya penelitian kuantitatif itu sendiri sampai ke teknik analisis datanya ya. Nah, sebenarnya saya mau buat video yang itu full ya. Mungkin nanti insya Allah ini saya rangkum dulu ya tentang pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan X-nya itu data interval, kemudian Y-nya juga data interval atau kombinasi lah intinya seperti itu. Kemudian efektivitas X ditinjau atau dilihat dari Y dan seterusnya, hubungan X dan Y dengan kombinasi itu mungkin cocok ya seperti itu ya. Jadi jadi teman-teman mungkin di satu video bat itu akumulasi gitu ya. Kok akumulasi itu nyamuk nakal. Nah, balik lagi ke tadi teman-teman ya. Saya jadi pemikiran saya ya. Ini kita sharing aja. Mungkin ini bukan membahas tentang satu topik itu enggak, tapi ya itu tadi kegelisahan saya kenapa kok banyak yang ambil itu gitu ya. Baik di pendidikan maupun di non kependidikan. Padahal ada judul-judul yang bisa diambil teman-teman yang lebih useful ya, lebih bermanfaat. Artinya gini teman-teman, kalau judulnya pengembangan berarti ada produk di situ ya, entah itu produknya berupa barang maupun produknya itu berupa model gitu ya, tapi ada produknya jadi, dan itu bisa nantinya bisa didaftarkan di hak kekayaan intelektual atau HKI atau HAKI atau hak paten, hak cipta gitu ya. Cuma kalau judulnya pengaruh, efektivitas ya, hubungan, itu kan teman-teman ada variabel-variabel ya. Kemudian nanti dari variabel itu diturunkan menjadi indikator-indikator, kemudian kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu nanti yang bisa memuat aspek, kemudian indikator, kemudian butir-butir pernyataan kalau itu berupa angkat ya. Kalau tidak ya berarti indikator, kemudian nanti berupa soal atau apapun itu. Artinya ya sudah sebatas itu dibuat, instrumennya dibuat, kemudian nanti instrumen itu divalidasikan gitu ya, baik pakai validitas konstruk maupun isi ya terserah. Nah kemudian ataupun itu dicek juga reliabelnya seberapa reliable gitu ya. Kemudian nanti diuji, kemudian kalau sudah diuji, kemudian uji asumsi, uji prasyarat sampai uji hipotesis, terus disimpulkan, oh ada pengaruh, oh ada perbedaan sehingga efektif, oh ada hubungan gitu ya. Nah setelah itu ngapain? Nah gitu kan, pertanyaannya kan sebenarnya itu ya kan. Setelah tahu pengaruh itu terus ngapain gitu loh. Nah itu sebenarnya
perlu namanya penelitian ya, meta analisis gitu ya, meta analisis dari hasil itu. Jadi kalau misal sudah diteliti tentang pengaruh X terhadap Y di suatu tempat, menurut hemat saya untuk melihat kebaruannya atau state of the art ya, atau mungkin kalau di bahasa kebaruan itu sendiri itu novelty, itu memang harus jelas saran atau rekomendasi dari penelitian tersebut. Misalnya, oh karena ini terdapat pengaruh, bisa jadi nanti silahkan dicek mungkin bisa dikembangkan ini model atau model ini dikombinasikan dengan model lain misalnya, atau variabel lain misalnya, atau misalnya sudah ada model ini efektif misalnya ya, kemudian coba dikembangkan suatu modul yang berbasis model ini misalnya ya, itu kan bisa. Jadi ada follow up, jadi ada kebaruan tidak hanya kebaruannya itu ditengok dari tadi ditengok dari tempat saja, ditengok dari tahun saja, itu jelas baru ya teman-teman. Kalau lama berarti kelamaan, itu bukan kebaruan ya. Nah itu teman-teman ya yang perlu kita kita pikirkan bareng-bareng. Wah, yang mikir saya nggak mikir sih, kalian aja yang masih penelitian tuh. Apa harus itu gitu ya, mungkin kalau variabelnya diperbanyak misalnya ya, jadi kita nanti bisa pakai ganda, regresi ganda, ataupun analisis jalur yang luar biasa ya, kayaknya belum pernah kita bahas analisis jalur ya, mungkin saya belajar dulu ya sama suhunya. Nah itu nggak masalah ya, kalau cuma satu-satu sayang ibu ya, sayang kamu itu biasanya yang membedakan ya cuma tahun, maupun yang membedakan tempat gitu ya. Selebihnya variabelnya sama, harus diakui itu variabelnya sama. Nah itu kalau sudah tahu pengaruh, kalau terus seperti apa, kalau tidak ada pengaruh terus seperti apa, itu semacam ada gap ya, ada missing link. Miss you. Itu yang perlu dipikirkan teman-teman. Jadi kebermanfaatan ya, balik lagi ke kebermanfaatan. Meskipun ini bermanfaat untuk membantu teman-teman lulus, tetapi satu riskan ya, rentannya adalah kalau teman-teman nggak terlalu ini ya, betul-betul mafhum atau paham tentang teknik analisis yang digunakan untuk kuantitatif tadi dengan judul-judul tadi. Artinya apa? Kalau itu sudah keliru, maka penyimpulannya pun bisa keliru. Kalau penyimpulan keliru bisa jadi kalau di pendidikan mungkin tidak masalah ya, sosial juga mungkin masih bisa ditolerir. Kalau di di kedokteran maupun farmasi, wah salah misalnya, ini pengaruh ini berapa dosis terhadap kesembuhan pasien misalnya. Wah kalau itu berhasil terus disuntik misalnya, wah misalnya ya, tapi kita nggak berharap itu. Nah itu teman-teman ya, jadi perlu dipikirkan kembali. Ada beberapa alternatif pendekatan penelitian, baik itu yaitu ada pengembangan gitu ya, yang bisa dipilih ya. Artinya kita bisa punya produk, kita bisa gunakan, kita punya karya yang bisa nantinya bisa digunakan untuk secara kontinu, digunakan untuk tahun-tahun berikutnya si karya itu gitu ya, si produk. Nah mungkin itu saja teman-teman ya, kalau kesah insya Allah nanti kita akan buat secara lengkap judul-judul itu tadi, kombinasi, uji-ujinya apa saja gitu ya, biar nanti dalam satu video itu utuh teman-teman bisa menyimak dari awal sampai akhir terus nanti bisa memahaminya ya. Malu bertanya, sesat deskripsi. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.